Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, sebelum pelajaran saya mulai, saya akan mengingatkan pada kalian semuanya, yaitu mengenai latihan pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada sampean semuanya, yang berjumlah 3 ya. Tapi sampai sekarang ini masih ada yang belum mengumpulkan sama sekali. Kemarin terakhir saya berikan hari Selasa kemarin, Selasa itu ya, yang seharusnya dikumpulkan hari Sabtu, seharusnya sudah dikumpulkan semuanya. Tapi saya tunggu sampai dengan hari Senin, itu yang mengumpulkan masih sangat sedikit sekali. Khususnya untuk 9C saja itu masih 5 orang. Itu ya. Jadi tolong untuk semuanya saja, apapun materinya, kalau itu diberikan oleh Bapak Ibu Guru, supaya dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena hasil sampean itu betul-betul dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru. Jadi untuk tugas kalian ini nanti akan saya tunggu sampai siang. Semoga semuanya hari ini nanti bisa mengumpulkan ya, baik itu yang latihan pembelajaran 1, 2 maupun yang terakhir 3 dengan membuat peta kemarin itu. Tolong ya anak-anakku supaya diindahkan itu ya. Jadi kemarin bab 1 itu sudah selesai. Sekarang kita menginjak bab 2. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma waryukni wahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Semoga apa yang kita harapkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semuanya, di dalam bab 2 ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sekarang pengertiannya. Pengertian perubahan itu adalah terjadinya perbedaan atau pergantian ya, dari yang tradisional menjadi modern, dari yang lama jadi yang baru itu ya, dari perilaku yang tradisional menjadi modern ya, dan lain sebagainya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kelompok masyarakat maupun dalam suatu negara ataupun dunia. Itu ya. Nah, sedangkan pengertian globalisasi itu adalah terbentuknya suatu sistem organisasi maupun komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat, baik dalam bidang iptek, ekonomi, transportasi, politik maupun budaya. Itu ya. Jadi globalisasi ini adalah perubahan yang menyeluruh. Itu ya. Nah, baik bidang alat-alat komunikasi, transportasi, ilmu pengetahuan maupun politik. Itu ya, itu. Berikutnya kita bahas satu persatu mengenai perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan
Contohnya yaitu perubahan mengenai perilaku remaja. Nah, remaja itu biasanya suka mencari perhatian, karena remaja itu sudah mengenal lawan jenis, jadi agar diperhatikan itu biasanya perilakunya itu bermacam-macam. Itu ya, itu misalnya mengenai model rambut. Nah, agar kelihatan beda, rambut di model bermacam-macam. Itu ya, baju, sepatu dan sebagainya. Itu ya, gayanya di model yang berbeda-beda. Agar apa? Agar mendapatkan perhatian. Budaya itu adalah hasil cipta, rasa dan karya manusia. Jadi yang menciptakan adalah manusia, yang membuat adalah manusia, dan yang merasakan juga manusia. Itu budaya. Mengenai budaya di masing-masing daerah itu tidak sama. Itu ya. Itu. Contohnya apa? Contohnya mengenai alat transportasi atau alat komunikasi. Nah, itu mengalami perubahan. Contohnya mengenai alat transportasi. Kalau zaman dulu ya, kita masih menggunakan tenaga manusia atau hewan. Nah, karena dirasa itu cukup lamban dan melelahkan, akhirnya manusia mulai berpikir bagaimana caranya agar kita tidak capek dan waktunya cukup singkat. Akhirnya membuat alat transportasi. Itu ya. Kemudian alat komunikasi. Nah, dulu kita kalau berhubungan dengan keluarga yang jauh itu mengalami kesulitan, karena kita harus datang mengunjungi itu ya, makan waktu yang cukup lama. Kemudian perkembangan zaman kita bisa pakai surat. Nah, surat pun itu tidak langsung sampai di tujuan, menunggu waktu. Itu ya. Dan perkembangan zaman sekarang ada alat komunikasi yang canggih, yaitu yang namanya HP. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita bisa berkomunikasi. Itu ya. Itu. Kemudian mengenai keadaan suatu negara, itu ya juga bisa mengalami perubahan. Contohnya seperti di Indonesia sendiri. Nah, yaitu antara zaman penjajahan dengan zaman kemerdekaan itu mengalami perubahan. Contohnya di dalam zaman penjajahan, keadaan sosial masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali. Kita mengalami penderitaan, ditindas ya. Semua tenaga dan harta kita dikuras untuk kepentingan penjajah. Gitu ya. Nah, lama kelamaan rakyat Indonesia itu merasa tertekan atau bosan dengan keadaan seperti itu. Akhirnya rakyat Indonesia bangkit bersama-sama dan tercapailah Indonesia merdeka dengan berproklamasi. Itu ya. Jadi dengan adanya proklamasi itu menunjukkan bahwa suatu negara sudah merdeka. Itu ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengalami perkembangan. Ya. Kehidupan masyarakatnya mulai terangkat, ekonominya mulai membaik, kesejahteraan rakyat cukup, bahkan negara bisa membangun gedung-gedung yang megah. Nah, berikutnya perkembangan zaman, yang namanya zaman reformasi, di mana masyarakat mempunyai hak untuk bersuara, berbicara, itu ya. Nah, jadi kalau ada suatu masyarakat yang tidak puas dengan keadaan, ya, itu rakyat bisa bisa langsung ya menuntut kepada negara supaya itu dirubah. Apabila itu tidak
dilaksanakan oleh negara, nah mereka berani demo, ya, berdemonstrasi. Itu namanya perubahan, ya, perubahan budaya itu. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Berikutnya yaitu mengenai perubahan sosial budaya, yaitu perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, di dalam suatu negara ataupun negara lainnya. Itu ya, jadi perubahan yang menyeluruh. Nah, itu mengenai perubahan sosial budaya. Tapi tidak semua perubahan sosial ataupun budaya itu bisa mempengaruhinya, gitu ya. Tuh, tergantung keadaan yang ada. Berikutnya mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk perubahan sosial ya, itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bisa dilihat dari waktunya, dari pengaruhnya, maupun dari perencanaannya. Dari waktunya dapat dibedakan menjadi 2, ya, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi itu artinya adalah perubahan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti revolusi industri yang dimunculkan di negara Inggris. Dengan munculnya revolusi industri ini ternyata diikuti oleh negara-negara lain, ya. Nah, jadi industrialisasi semakin bermunculan, yang akhirnya membawa akibat, di antaranya yaitu proses mekanisasi kehidupan, ya, dalam bidang industri, ya. Jadi di mana-mana muncul industri-industri, ya, tidak hanya industri bahan pokok tapi juga industri pakaian, alat-alat transportasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perdagangan semakin meningkat, ya, karena yang diperdagangkan semakin banyak, itu ya, itu. Kemudian transportasi semakin lancar, karena apa? Ya, karena agar kebutuhan itu bisa cepat sampai, maka alat transportasi pun mulai dicukupi atau dipenuhi. Kemudian berkembangnya urbanisasi. Urbanisasi itu apa, anak-anak? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari lapangan pekerjaan. Memang di kota-kota itu lapangan pekerjaan lebih banyak daripada di desa. Karena di kota itu industri banyak, kantor banyak, dan usaha wira swasta juga banyak. Jadi harapan mereka kalau mereka ke kota itu pasti akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi dampaknya di desa jadi kekurangan lapangan pekerjaan. Nah, persawahan jadi terbengkalai. Contohnya seperti itu. Terus terjadinya kesenjangan sosial. Nah, yaitu munculnya istilah buruh dan majikan. Itu ya, buruh dan majikan. Barang siapa yang punya modal, punya semangat, cerdik, pandai, nah mereka akan sukses dan menjadi majikan. Tapi barang siapa yang pendidikannya terbatas, kemauannya kurang, modal tidak ada, ya terpaksa mereka jadi buruh-buruh. Contohnya seperti itu, ya. Nah, jadi revolusi itu membawa dampak
ya dampak positif, ya dampak negatif. Berikutnya mengenai evolusi. Evolusi itu apa, Nana? Evolusi itu adalah perubahan secara lamban, ya, dan secara berangsur-angsur atau terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya seperti keadaan negara Indonesia lagi ini ya, yang kita tahu. Nah, yaitu pada zaman nenek moyang kita dulu, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat menggantungkan pada alam di sekitarnya. Nah, kalau kebutuhan alam di sekitarnya itu sudah habis bahan makanannya, kita pindah lagi, ya. Nah, mencari daerah yang masih banyak yang mengandung makanan. Nanti kalau sudah habis pindah lagi, karena mereka belum bisa mengolah makanan sendiri. Itu ya. Nah, terus itu berlangsung dari waktu ke waktu, turun-temurun seperti itu. Sampai akhirnya mereka berpikir, kalau keadaannya begini terus, itu ya. Nah, terus kita akan pindah kemana lagi? Akhirnya manusia purba mulai mencoba, yaitu menanam sesuatu. Nah, setelah dicoba ternyata membawa hasil. Nah, setelah membawa hasil, mereka mulai bersawah atau berladang. Tapi itu pun masih dilakukan dengan cara sederhana. Jadi kalau misalnya tanahnya itu sudah mulai tandus, mereka juga harus pindah lagi untuk mencari tanah yang gembur. Nah, setelah itu mereka berpikir lagi bagaimana caranya agar tanah itu bisa gembur terus. Nah, akhirnya mulai diolah sawahnya, itu ya, dicangkul dan lain sebagainya. Nah, itu makan waktu yang cukup lama, ya, cukup lama sekali, dan itu berlangsung secara terus menerus, itu ya, sampai akhirnya mereka bisa hidup menetap dan bisa membuat alat-alat untuk memenuhi kebutuhan makanan sendiri, sehingga mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat, bahkan bisa membuat rumah dan menetap di suatu tempat. Itu namanya evolusi. Berikutnya menurut pengaruhnya. Nah, ternyata bentuk perubahan sosial budaya itu membawa pengaruh, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Pengaruh besar, contohnya apa? Ya, contohnya munculnya industri tadi ya. Nah, munculnya industrialisasi dalam waktu singkat itu bisa berkembang pesat. Tidak hanya di satu negara, tapi hampir di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia juga mengikutinya ini ya. Nah, itu industrialisasi. Contohnya seperti itu. Nah, yang dimaksud perubahan yang pengaruhnya besar itu adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Itu ya. Itu contohnya seperti itu tadi, industrialisasi. Nah, contohnya seperti munculnya HP. HP dalam waktu singkat ini modelnya, mereknya itu sudah selalu berganti-ganti. Itu ya. Nah, saling bermunculan, berlomba-lomba bersaing. Nah, itu ya. Itu perubahan besar. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan kecil itu adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh pada suatu unsur sosial masyarakat. Jadi yang terpengaruh itu kecil saja, tidak semuanya mengikutinya. Contohnya apa? Contohnya seperti budaya rambut, ya. Nah, ini rata-rata yang mengikuti hanya kelompok remaja.
ya, kelompok remaja. Bagaimana agar penampilan mereka itu kelihatan funky? Nah, rambut di model-model itu ya. Zaman dulu rambutnya gondrong semuanya mengikuti gondrong. Kemudian model yang kanan kirinya dihabiskan, tinggal yang tengah itu ya. Nah, tengah dipanjangkan sehingga bisa ditali dan terusnya. Tapi sampai sekarang ini saya belum pernah melihat model rambut yang kanan kirinya atau sampingnya itu panjang sedangkan tengahnya itu bersih. Itu kok belum pernah melihat ya. Kapan itu terjadi? Mungkin lucu sekali itu ya. Itu perubahan kecil. Jadi yang mengikuti itu hanya tertentu saja, tidak semua orang mengikutinya. Begitu juga dengan model baju atau sepatu, itu ya, yang mengikuti kecil saja. Berikutnya yaitu menurut perencanaannya. Ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan contohnya yaitu pembuatan jalan ya, perbaikan jalan. Nah, itu direncanakan oleh manusia, direncanakan oleh masyarakat, direncanakan oleh negara. Tujuannya apa? Tujuannya agar transportasi bisa berjalan lancar. Itu ya, tidak makan waktu yang lama. Itu contohnya seperti itu. Kemudian listrik masuk desa itu juga direncanakan. Biar apa? Biar masyarakat desa itu juga bisa ikut menikmati ya penerangan, bisa melihat hiburan, misalnya nonton TV, atau bisa digunakan untuk berkarya di desa-desa. Karena sekarang ini hampir semua itu membutuhkan listrik. Jadi listrik itu tidak hanya untuk penerangan saja, tapi bisa digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Contohnya seperti kebutuhan rumah tangga saja. Nah, bisa untuk memasak, bisa untuk mencuci ya, dan lain sebagainya. Itu yang direncanakan. Kemudian yang tidak direncanakan. Nah, itu biasanya berasal dari alam. Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir. Itu semuanya manusia tidak merencanakan. Jadi datangnya secara tiba-tiba. Itu ya. Nah, itu. Tapi ada juga yang tidak direncanakan itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya karena masyarakat membuka hutan itu tidak ada pertimbangan, tidak diukur, semuanya digunduli. Nah, akhirnya ketika waktu banjir tanah longsor, terjadi tanah longsor. Akibatnya ya masyarakat di sekitar itu kena musibah semuanya. Itu ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi yang tidak direncanakan itu bisa karena dari alam, bisa juga yang berasal dari manusia itu sendiri. Itu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Saya akhiri sekian saja dulu. Kita lanjutkan minggu depan, dan saya ingatkan lagi untuk latihan pembelajaran yang sudah saya berikan kepada sampean semuanya hari ini. Nanti saya tunggu sampai siang. Tolong segera dikumpulkan karena itu semuanya dikoreksi. Kalau sampean tidak mengumpulkan, nanti rapotnya kosong. Jelas ya? Nah,
Kalau yang mengumpulkan kan tugasnya ada 3, hanya mengumpulkan 2 atau hanya mengumpulkan 1, lah itu nanti akan tetap saya bagi 3. Jadi kalau misalnya mengumpulkan 3 nilainya 90 semuanya, ya 3-3-nya nilainya 90. Kalau hanya mengumpulkan 2, ya nilainya 90 sama 90. Nah, 90 ditambah 90 180. Saya bagi 3. Akhirnya dapat berapa? 60. Nah, di bawah KKM. Gitu ya. Apalagi kalau tidak mengumpulkan sama sekali, ya tidak dapat apa-apa. Itu ya. Jadi tolong apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru supaya betul-betul dilaksanakan. Ini nanti saya tunggu ya anakku semuanya. Tolong diindahkan ya anakku ya. Nah, sekian dulu materi dari saya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.